Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Putri. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sekali berbagi informasi kepada teman-teman tentang sebuah topik yang sebenarnya mungkin sudah cukup ramai dibahas pada awal Ramadan ini, tapi nggak apa-apa, tetap kita bahas lagi, yaitu tentang apakah ibu hamil diperbolehkan untuk berpuasa. Buat teman-teman yang lagi hamil dan lagi galau nih, mau puasa nggak ya, boleh disimak video ini sampai habis. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah boleh atau tidak, sebenarnya jawabannya adalah boleh. Jadi, ibu hamil boleh berpuasa hanya saja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi, nanti akan saya sebutkan apa aja sih syarat dan ketentuan itu. Teman-teman boleh evaluasi dan menilai dirinya masing-masing apakah saya termasuk aman untuk melakukan puasa. Apabila tidak termasuk, maka sebaiknya puasanya bisa ditunda dulu. Karena memang dari segi agama sendiri, kita semua tahu bahwa untuk ibu hamil dan menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Bisa diganti dengan fidyah atau berpuasa di hari lain. Oke, yang pertama harus kita perhatikan adalah waktu berpuasa. Jadi selama kehamilan ini kan memang dibagi menjadi 3 fase, yaitu trimester pertama usia kehamilan 1-3 bulan, trimester kedua usia kehamilan 4-7 bulan, dan trimester ketiga itu di akhir kehamilan hingga masuk proses persalinan. Nah, sebenarnya berpuasa aman boleh dilakukan saat memasuki trimester kedua, sementara untuk trimester pertama dan trimester ketiga tidak dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa. Apa sih alasannya kenapa pada trimester pertama tidak dianjurkan untuk berpuasa? Jadi pada awal-awal kehamilan ini tubuh seorang wanita memang masih dalam proses adaptasi dengan hormon-hormon kehamilan. Nah, hormon-hormon ini biasanya salah satu efeknya adalah menyebabkan peningkatan pada asam lambung, sehingga muncullah keluhan mual, muntah, pusing, lemas, lesu, lunglai. Keluhan-keluhan seperti ini apabila seorang ibu hamil memaksakan diri untuk berpuasa, maka bisa jadi asam lambung yang tadinya sudah banyak akan meningkatkan produksinya hingga lebih banyak lagi. Yang kita khawatirkan adalah yang tadi mungkin mual muntahnya hanya mual muntah ringan bisa menjadi mual muntah berat sehingga ibu mengalami dehidrasi dan mungkin saja bisa jatuh pingsan. Dan yang harus kita ketahui adalah apabila ibu hamil sudah mengalami mual muntah, biasanya akan berkelanjutan. Dan yang lebih parah lagi adalah asupan atau makanan tidak bisa diterima oleh tubuh karena tadi asam lambungnya sudah terlalu banyak. Jadi yang harus kita pahami adalah pada trimester pertama itu adalah masa-masa yang sangat penting sekali untuk pembentukan organ-organ vital bayi. Mulai dari jantung, paru-paru, sistem pencernaan, mata, bahkan otak, semua terjadi pada trimester pertama. Jadi meskipun ibu itu tidak memiliki keluhan mual muntah, dia harus tahu bahwa asupan nutrisi yang sangat optimal dan dimaksimalkan itu terjadi pada trimester pertama. Yang kita khawatirkan adalah apabila dia memaksakan diri untuk berpuasa, tetapi ternyata kebutuhan kalori dan kebutuhan vitamin lainnya tidak bisa dia maksimalkan untuk mencapai target, maka pertumbuhan bayinya bisa saja terganggu. Oke, lalu pada trimester ketiga, kenapa sih justru di ujung kehamilan ini kok malah enggak dianjurkan untuk ibu hamil berpuasa? Jadi, pada akhir kehamilan ini kan berat badan ibu sudah meningkat, berat badan bayi juga sudah meningkat dengan pesat, otomatis kerja organ tubuh di dalam tubuh ibu itu sendiri bekerja lebih keras karena dia benar-benar harus bekerja ekstra sehingga metabolisme tubuhnya menjadi lebih tinggi. Kebutuhan nutrisi itu semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan kalori yang ibu butuhkan. Pada trimester ketiga ini juga ibu rentan sekali mengalami yang namanya kelelahan. Selain itu, apabila sudah mendekati HPL atau usia kehamilan yang sudah mendekati masa-masa akhir kehamilan ini, kita harus mempersiapkan kesehatan kita dengan sangat baik karena proses persalinan bisa terjadi kapan saja. Bayangkan jika pada trimester ketiga ibu memaksakan diri untuk berpuasa sementara dia kelelahan. Ingat, jika kelelahan itu bisa memicu penyakit-penyakit ringan seperti batuk, pilek, pusing. Nah, saat
saat kondisi itu sedang tidak fit, ternyata ibu menunjukkan tanda-tanda persalinan. Bisa dibayangkan bagaimana lelahnya tubuh untuk mengikuti alur yang seharusnya mungkin kondisinya bisa lebih fit dan sehat dengan konsumsi makanan yang cukup. Lalu trimester kedua. Nah, kalau untuk trimester kedua ini sebenarnya relatif aman untuk ibu hamil berpuasa karena tubuhnya biasanya sudah minim keluhan, peralihan dari trimester pertama, jadi sudah merasa lebih sehat, lebih bugar, dan mungkin lebih mampu. Boleh berpuasa, tapi yang harus diingat adalah bahwa asupan kalori dan nutrisi harus tetap bisa dipenuhi. Misalnya jam makannya yang digeser, biasanya pagi, siang, sore, ini diganti jadi subuh waktu sahur, lalu waktu buka puasa, dan mungkin malam sebelum tidur. Dan kebutuhan air juga harus benar-benar diperhatikan, minimal adalah 2 liter dalam sehari. Nah, tapi tetap syarat yang lain adalah, misalnya saya sudah termasuk kategori trimester kedua, berarti saya boleh. Nah, yang berikutnya harus kita evaluasi adalah kondisi janin dan riwayat kesehatan ibu. Tetap konsultasikan kepada dokter atau bidan buat memastikan bahwa kondisi janin kita ini sehat. Berat badannya cukup sesuai usia. Apabila berat badannya kurang dari usia kehamilan, maka sebaiknya puasanya bisa ditunda dulu. Terus atau ketubannya termasuk kategori sedikit atau oligohidramnion, itu sebaiknya boleh ditunda dulu. Intinya kita harus benar-benar yakin bahwa kondisi ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Ibu sendiri tidak sedang anemia, tidak ada riwayat diabetes, tidak ada riwayat mah akut. Jadi hal-hal seperti itu harus tetap kita perhatikan agar saat menjalani puasa memang benar-benar nyaman untuk ibu dan aman untuk bayinya. Lalu kapan ibu hamil harus segera berbuka puasa? Apabila merasakan tanda-tanda pertama, gerakan janin berkurang. Jadi kita harus tahu bahwa gerakan janin itu dalam sehari normalnya adalah 10-12 kali. Apabila ibu merasa kok kayaknya hari ini gerakan janinnya lebih kalem atau lebih berkurang daripada kemarin atau tadi malam, itu sebaiknya segera berbuka saja. Apabila ibu merasakan perutnya kencang, kontraksi dan lain sebagainya, segera berbuka, jangan ditunda dulu. Walaupun sudah terlanjur puasa 10 jam, kalau sudah merasakan tanda-tanda ini, sebaiknya segera berbuka. Karena kontraksi sendiri bisa terjadi atau menjadi tanda dari tubuh ibu yang sudah mengalami dehidrasi. Atau ibu mengalami pusing, tubuh gemetar, terus merasa saat kehausan sekali, segera berbuka. Dan kemudian yang paling penting adalah apabila ibu merasa berat badannya turun secara drastis, sebaiknya puasanya ditunda. Lalu bagaimana dengan ibu menyusui? Nah, ibu menyusui sendiri ini apabila bayinya sudah di atas usia 6 bulan, sudah mulai makan, tidak hanya membutuhkan ASI saja, tapi sudah didampingi dengan makanan-makanan lain untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari, mungkin ibu akan lebih mudah untuk berpuasa dan boleh melakukan puasa. Tapi apabila bayi masih kecil, baru lahir atau mungkin usianya masih di bawah 6 bulan yang masih membutuhkan ASI eksklusif, tidak ada asupan lain selain ASI, ibu boleh untuk tidak berpuasa. Karena memang kebutuhan dari produksi ASI sendiri, pokok utamanya adalah makanan terutama minuman. Jadi biasanya pada beberapa kasus memang konsumsi ibu menyusui yang mulai berkurang atau jarang makan aja itu sudah bisa mempengaruhi banyak tidaknya ASI. Tapi kembali lagi apabila ibu bisa mengatur, tetap mampu, kuat atau punya stok ASI mungkin, atau makannya lebih banyak saat malam hari, bisa mengatur pola konsumsi yang sedemikian rupa, apabila merasa mampu dan tidak mengganggu kebutuhan bayi, maka silahkan untuk berpuasa. Nah, itu dia beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Bisa dikoreksi dan menilai dirinya masing-masing apakah termasuk kategori yang boleh berpuasa atau sebaiknya ditunda dulu nih puasanya. Selamat Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi.
pada kesempatan berikutnya kita akan membahas hal-hal yang berbeda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.